Oke, halo. Kembali lagi bersama saya Dev Fernando dari Incredible Trader. Pada kesempatan kali ini, saya ingin sharing tentang kejatuhan WBRI di minggu-minggu ini. Nah, jadi WBRI itu mengalami kejatuhan per tanggal 30 April kemarin. Nah, justru itu yang kita kira adalah sebelum hari comeback atau XD. Biasanya kan kalau hari XD justru ya malah dibanting tuh, karena memang setelah pembagian dividen itu kan terakhir update, exitnya pasti dibanting. Kebiasaan-kebiasaan itu mah kita tahu. Nah, tapi anehnya adalah ketika tanggal 30 April kemarin tiba-tiba BBRI dibanting. Nah, apa sih yang menyebabkan BBRI dibanting? Nah, dalam rekaman video kali ini saya akan bahas tentang kejatuhan BBRI pada minggu-minggu terakhir ini. Apa sih yang menyebabkan BBRI itu hingga jatuh? Oke, mari kita saksikan bersama. Oke, ini adalah ada chart dari BBRI. Saya ambil dari host mobile, dari HP, saya screenshot, terus saya taruh di komputer. Nah, ini adalah chart BBRI. Nah, kejatuhan BBRI itu dimulai dari tanggal 30 April ya, di sekitar sini. Apa sih yang menyebabkan BBRI tiba-tiba jatuh? Nah, sedangkan fakta menarik selanjutnya adalah BBRI itu akan memberikan dividen pada tanggal come date, yaitu tanggal 4 ya, hari Senin ya. Nah, pokoknya hari Senin kemarin itu come date, terus hari Selasanya ex-date. Nah, tapi kenapa dibantingnya itu malah tanggal 30 April? Nah, seperti kebiasaan-kebiasaan sebelumnya, trader-trader senior pasti tahu ya, ketika hari ex-date pasti suatu saham akan dibanting senilai dengan dividen yield-nya. Misalnya dividen yield itu senilai 2%, ya kebiasaan itu akan dibanting 2%. Nah, itu namanya dividen trap. Nah, pada kali ini BBR itu dibanting tanggal 30 April. Apa sih yang menyebabkan BBR itu turun secara signifikan? Nah, ini lebih jelasnya. Oke, hari ini video dibuat tanggal 7 April dengan penutupan BRI itu senilai 4.200. BBRI dibanting dari tanggal 30, hari tanggal 30 hari Selasa, terus baru dibanting lagi ke angka 4.400 di hari Kamis. Nah, lalu hari Jumat itu libur, tanggal merah. Nah, datanglah tanggal 5 itu hari come date. Nah, kebiasaan saham itu adalah ketika hari come date itu bisa dikatakan naik karena banyaknya permintaan orang yang ingin mendapatkan dividen atau dividen hunter ya. Nah, tapi pada kali ini kasus BBRI adalah tanggal 5. Tanggal 5 itu BBRI dibanting secara signifikan. Apa sih yang menyebabkan BBRI turun secara signifikan? Nah, ini adalah data foreign yang saya dapatkan dari host. Kita dapatkan gratis di data foreign. Nah, ini nanti kedepannya kalau misalnya jadi peraturan biaya yang baru adalah nanti data foreign ini akan dihilangkan. Itu sih yang menurut yang saya dapat informasi. Nah, pada tanggal 30 bulan 3 itu terjadi massive sell investor asing senilai 677 lot atau senilai 300 miliar. Jadi tanggal 30 itu investor asing menjual 300 miliar kepada investor lokal. Kalau misalnya investor asing itu jualan, berarti harus ada yang membeli. Kita asumsikan adalah investor lokal. Investor lokal inilah yang akan menampung jualannya dari investor asing. Nah, di sini karena kita mengikuti dari analisis foreign flow, jadi kita bisa menggunakan data foreign flow ini secara gratis dari
masing-masing aplikasi ya, aplikasi trading masing-masing. Nah, dari teman-teman, kalau saya kan di sini pakai host nih. Nah, jadi tanggal 30 itu BBRI terjual senilai minus 677 lot atau senilai 300 miliar. Nah, lalu tanggal 31 bulan 3 itu lebih gede lagi, 1 juta lot terjual kepada investor lokal, yaitu senilai 461 miliar. Nah, dilanjutkan tanggal 1 bulan 4 itu senilai 1.300 lot atau 575 miliar. Tanggal 5, nah tanggal 5 itu hari come date-nya BBRI. Jadi kalau teman-teman mau mendapatkan dividen, itu maksimal belinya harus tanggal 5 bulan 4. Itu investor asing justru jualan senilai 978 lot atau senilai 413 miliar. Nah, pada hari X date itu berarti tanggalnya tanggal kemarin, tanggal 6. Pada tanggal 6 sudah mereda nih, penjualan BBRI sudah mereda baru sekitar 265 lot. Nah, dilanjutkan hari ini masih tetap jualan 231 lot. Nah, jadi itulah yang menyebabkan BBRI itu turun senilai secara signifikan. Karena mengapa? Karena saham BBRI ini adalah saham yang dikuasain oleh investor asing. Jadi teman-teman bisa lihat nih saham-saham mana yang dikuasain investor asing. Nah, caranya adalah kalian bisa lihat di dalam website dari KSEI. Nah, di situ nanti ada investor asing kepemilikannya berapa, investor lokal kepemilikannya berapa, nanti bisa dilihat sendiri. Nah, BBRI ini adalah contoh saham yang dikuasain oleh investor asing. Nah, fakta menarik selanjutnya adalah BBRI sudah dibeli atau diakumulasi atau dikumpulkan oleh investor asing sejak 3 bulan ke belakang. Ini dari tanggal bulan 3 terjadi net buy bulan 2, terus ini bulan 1. Nah, pada bulan Januari terjadi akumulasi yang sangat besar. Itu terjadi pada tanggal 11, tanggal 12 dan tanggal 13. Nah, secara teknikal saham BBRI sudah mencapai pada all time high di 4.950. Nah, dan ini sempat menembus garis resisten trendline, sudah menembus ke 4.950 tetapi gagal break. Nah, dan terjadi koreksi. Nah, ini ada garis trendline, ini ada garis trendline, dan ini juga ada support. Ini support dan ini resisten. Nah, mengapa kejatuhan BBRI terjadi tanggal 30? Ini fakta menarik secara teknikal, masih dalam garis trendline, artinya masih aman ya, belum beresiko. Nah, tapi fakta menarik selanjutnya adalah dalam berita kontan tanggal Selasa 30 Maret jam 17 keluar berita yaitu perbaiki kinerja JHT, BB Jam Sostek segera pangkas investasi saham dan reksadana. Nah, ini adalah fakta yang sangat menarik berkaitan dengan kejatuhan BBRI. Artinya ketika ada Jam Sostek ini mau pangkas investasi saham, artinya dia akan mengurangi porsi saham yang ada di Bursa Efek Indonesia. Artinya dia mau jualan. Oke, faktor menarik selanjutnya adalah BP Jam Sostek mempunyai dana kelolaan senilai 489 triliun, bukan kelolaan yang kecil. Terus kemudian terbesar ada di kedua yaitu di saham senilai 14%. Senilai saham 14% dan obligasi 65%, deposito 12% dan lain-lainnya, total ada 100%. Nah, saham ini 14%, kira-kira berapa dana kelolaannya? Tadi saya sempat hitung dari kalkulator, 485 T itu kalau dikali 14% berarti sekitar 68 triliun. Nah, jadi ini bukan dana kelolaan yang kecil.
Nah, untuk itu mengapa investor asing tiba-tiba langsung berjualan setelah mereka mengakumulasi selama 2 bulan? Kalau saya bisa berasumsi bahwa investor asing di sini bisa jualan karena takut keduluan pada BP Jam Sostek. Tepat tanggal 30 bulan 3, dan berita keluar tanggal 30 Maret juga. Ketika berita keluar, investor asing langsung bergerak cepat. Artinya kita bisa simpulkan, wah ini takut-takut jangan-jangan kita nggak bisa jualan, keduluan Jam Sostek ini mau jualan. Nah, fakta menarik selanjutnya adalah ini ada daftar saham BP Jam Sostek. Ini saya ambil dari Google. Ada ALI, BCA dan segala macam. Di sini ada BBRI. Nah, BBRI di sini adalah masuk ke dalam portfolio BP Jam Sostek. Nah, artinya kita nggak tahu nih Jam Sostek ini mau jualan saham yang mana, yang sudah untung yang mana, yang nyangkut atau rilis itu yang mana, karena kita nggak tahu nih yang untung yang mana, yang nyangkut yang mana. Nah, kemungkinan persepsi saya adalah investor asing adalah menjaga supaya tidak keduluan BP Jam Sostek nih di BBRI kasusnya. Nah, ini adalah COMDAT dan XDAT ya. Tadi COMDAT itu tanggal 5 BBRI bukannya diangkatnya dibanting. Terus tanggal XDAT malah sudah selesai jualannya, sudah mereda, bukan selesai tapi mereda. Dengan penutupan tadi senilai 4.200. Nah, ini senilai 4.200. Kalau secara teknikal 4.200 yaitu berada di garis trendline. Nah, buat teman-teman yang sudah terlanjur masuk atau nyangkut belum bisa keluar, saran saya adalah tunggu sampai asingnya reda untuk melakukan penjualan, baru kalian bisa mulai cicil dengan meng-FP down nih. Contoh, udah terlanjur masuk nih di angka 4.600-an, tunggu aja nyampe asingnya kelar jualan, nanti kalian bisa FP down. Seperti yang saya bilang kemarin, ketika Anda mempunyai saham, jangan dihabiskan secara cash. Artinya harus ada dana yang buat FP down. Jadi untuk mengantisipasi ketika kejadian-kejadian yang kita tidak terduga adalah seperti ini terjadi, kita tidak akan pernah tahu apa yang akan di depan terjadi. Jadi itulah gunanya namanya cash, buat FP down atau buat biar bisa keluar intinya. Kalau buat investor nggak apa-apa, tunggu aja, ntar juga naik dengan jangka panjang. Oke, itu sekilas fakta menarik dalam kejatuhan BBRI dari tanggal 30 bulan 3, kejatuhan pada COMDAT dan juga XDAT. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kiranya dapat menjadi sharing buat kita semua. Terima kasih. Salam incredible.